Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Riani dari kelas Kismas D dengan NIM 7020120119. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bu Yusma, yaitu soal dari Google Form. Yang pertama yaitu, menurut analisis pembaca atau mahasiswa, apakah demografi formal sama dengan analisis kependudukan? Jawabannya tidak sama, karena demografi formal membahas tentang teknik perhitungan variabel-variabel, fertilitas, mortalitas, dan migrasi secara matematis dan statis. Sedangkan analisis kependudukan atau studi kependudukan membahas tentang kaitan variabel pendidikan dan variabel lainnya terhadap fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Yang kedua yaitu, menurut analisis pembaca, apakah demografi formal yang merupakan demografi murni itu berkaitan dengan apa, berapa, kapan, dan di mana, sedangkan studi kependudukan atau sosial demografi itu berkaitan dengan mengapa dan apa penyebab. Jawabannya adalah benar, karena demografi formal jika jumlah usia, contohnya yaitu jika jumlah usia subur berubah, bagaimana pengaruhnya terhadap angka kelahiran di masa yang akan datang. Contoh studi kependudukan yaitu mengapa ada perbedaan fertilitas, moralitas, atau migrasi atau pertumbuhan penduduk antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk menjawab mengapa yang menjadi penyebab suatu kondisi terjadi, diperlukan suatu ilmu, yaitu ilmu kependudukan atau studi kependudukan. Nomor 3 yaitu, menurut analisis pembaca, demografi formal atau analisis kependudukan salah satunya yang variabel mempengaruhi atau dipengaruhi, ada yang bukan variabel demografi. Sedangkan studi kependudukan itu variabel yang mempengaruhi, dan variabel yang dipengaruhi wajib variabel demografi. Tidak diperbolehkan ada variabel lain. Salah. Jawabannya adalah salah. Karena variabel lain di sini yaitu ada sosial, ekonomi, geografi, biologi, dan antropologi. Nomor 4 yaitu tingkat mortalitas atau kematian di suatu daerah juga mempengaruhi komposisi penduduk di daerah yang bersangkutan. Variabel yang dipengaruhi adalah komposisi penduduk. Kedua variabelnya adalah variabel demografi. Jawabannya adalah benar, dan kita langsung saja ke soal nomor 5. Soal tersebut di atas merupakan tipe studi demografi formal karena masuk di variabel demografi tentang kematian. Nomor 6. Yang ketiga yaitu pendidikan terakhir. Saya adalah S2 di bidang kesehatan. Saya sangat mengetahui menjaga kesehatan secara umum dan berusaha mengaplikasikannya. Hal tersebut dapat mencegah kematian akibat penyakit. Kasus tersebut termasuk tipe studi meski kematian itu bagian dari ketentuan Allah dengan atau tanpa penyakit. Jawabannya yaitu studi kependudukan 1, karena pendudukan termasuk dalam faktor sosiologis variabel non-demografis di studi kependudukan tipe 1. Nomor 7 yaitu, menurut pengakuan R, sewaktu anak masih 2, makan sehari-hari cukup. Namun setelah lahir anak ketiga, dia harus mencari pekerjaan tambahan untuk sekedar memenuhi makan cukup di keluarga, sebab kebutuhan makan bertambah meski dia yakin akan selalu ada rezeki untuk anak-anaknya. Kasus tersebut termasuk tipe studi kasus
kependudukan satu. Karena dalam studi kependudukan satu variabel terpengaruh bagian kesempatan kerja, tingkat upah termasuk dalam faktor ekonomi di variabel non-demografis. Apakah demografi formal tidak dipelajari pada ilmu kependudukan karena posisi mereka tidak sama? Salah. Nomor 8. Nomor 9. Mengapa penting bagi kamu calon sarjana kesehatan masyarakat belajar kependudukan? Penting karena kita akan terjun langsung ke masyarakat untuk menganalisis laporan yang kita telah susun. Dan sebagai pemahaman pertama, pemahaman dasar tentang kependudukan, kita mempelajari suatu penduduk dalam kurung fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang berhubungan dengan perkembangan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir atau nomor 10 yaitu dan nomor terakhir atau nomor 10 adalah ilmu kependudukan dalam arti sempit adalah analisis demografi, dan dalam arti luas adalah studi kependudukan. Analisis demografi terbatas pada studi tentang komponen perubahan penduduk, fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Sedangkan studi kependudukan tidak hanya tentang komponen perubahan penduduk, variabel demografis, tetap juga hubungan antara perubahan penduduk dengan variabel lain, contohnya sosial, ekonomi, politik, biologi, dan sebagainya. Jawabannya adalah benar, karena di demografi formal kita berhubungan dengan jumlah, distribusi, struktur, dan perubahan penduduk. Sedangkan di studi kependudukan merupakan penghubung antar penduduk dan sistem sosial atau variabel lain seperti yang tadi saya sebutkan di soal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan jika penjelasannya kurang tepat mohon juga dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.